Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para rekan-rekan, para manajer yang telah hadir untuk diskusi kali ini. Oke, kita mulai saja. Untuk diskusi kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan yang baru-baru saja ini terjadi pada perusahaan kita yang mengalami penurunan jumlah produksi yang cukup signifikan dikarenakan berkurangnya orderan dari customer. Nah, di sini ada grafiknya, orderan mulai dari tahun 2021, mulai dari bulan Oktober, November, Desember itu sudah mengalami penurunan hingga tahun 2022. Dari Januari sampai Maret, bulan Maret ini mengalami penurunan juga. Nah, saya ingin di diskusi kali ini kita semua mencari alasan kenapa itu bisa terjadi dan sesegera mungkin mencari solusinya. Oke, saya persilakan kepada para manajer untuk menentukan apa saja sih faktor yang menyebabkan permasalahan pada perusahaan kita ini. Boleh silakan. Ya Teh, kalau misalnya menurut saya tuh beberapa faktornya itu bisa aja dari yang pertama mesin cetak yang sudah tidak optimal. Terus selain itu juga sering terjadi pemborosan pada bahan baku dan bisa juga faktor dari sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim itu merupakan beberapa faktor yang menurut saya bisa melatar belakangi kenapa perusahaan kami mengalami penurunan orderan. Bisa selain itu? Mungkin menurut saya masalah yang paling urgent di sebuah perusahaan itu yaitu stok bahan baku terlambat. Pengelolaan stok sangat penting dalam sebuah perusahaan produksi karena berkaitan dengan hitungan laba dan rugi. Nah, kehabisan stok juga harus dihindari oleh perusahaan produksi karena menyebabkan penurunan atau hilangnya penjualan, menurunkan kepuasan pelanggan. Pelanggan juga akan merasa kecewa ketika kita tidak memiliki barang yang mereka inginkan. Supaya perusahaan produksi tidak mengalami kekurangan stok, solusinya menurut saya pendataan bahan baku yang akurat. Besar kemungkinan kita menemui ketidakakuratan data saat berurusan dengan inventaris. Jadi stok opnam secara rutin untuk menghindarkan ketidaksesuaian data. Juga tidak menambah stok barang di waktu yang salah karena akan kosongnya stok yang ada di perusahaan kita. Juga kita harus memperhatikan manajemen orang, proses dan teknologinya. Kita boleh saja memiliki alat yang canggih dan rencana yang inventaris yang solid, tapi kita juga harus memiliki karyawan yang tepat untuk mengimplementasikan agar tidak mengalami kehabisan stok barang. Kemudian perusahaan juga harus berkomunikasi, menciptakan komunikasi yang baik dengan supplier supaya dalam pemesanan barang kita berjalan lancar gitu. Jadi kita kalau kita hubungan komunikasinya tidak baik sama supplier, itu akan mengakibatkan pesanan kita terlewat atau ditunda sehingga kedatangan stok barang juga ke kita jadi terlambat. Ya. Nah, mungkin itu solusi dari saya. Mudah-mudahan
dapat menjadi masukan yang baik buat perusahaan kita. Oke. Ada tambahan lain mungkin dari yang lainnya? Jika menurut pendapat saya, poin yang paling urgent yaitu kontrol dari atasan yang kurang. Alasannya, kontrol dari atasan yang kurang ini selalu menjadi penyebab akan terjadinya masalah pada perusahaan, seperti mengenai penjualan produksi maupun terhadap bawahannya. Dikarenakan kurangnya pengawasan dan perhatian seorang atasan terhadap bawahannya, sehingga atasan tidak pernah memberikan masukan atas hasil pekerjaannya. Menunjukkan sikap negatif seperti tidak adanya senyum dan kontak mata. Jawaban singkat seorang bawahan terhadap atasannya. Menolak kenaikan gaji tanpa banyak penjelasan merupakan suatu tidak memberikan perhatian terhadap bawahannya. Dan solusi untuk menangani seorang atasan yang kurang pengontrolan, yang pertama itu tetap fokus bekerja, yang kedua bersikap tegas pada atasan, yang ketiga berbicara pada atasan secara langsung untuk mengatasi kondisi ini agar masalah yang terjadi pada perusahaan dapat terselesaikan. Yang keempat, bekerja samalah dengan atasan dibanding melawan atasan. Dan yang kelima, menahan emosi pada saat berdiskusi dengan atasan. Dan yang terakhir, tetap tenang saat menghadapi atasan, walaupun itu membuat kita kesal. Mungkin dari saya secukup segitu. Ya, cukup. Kalau dari Bu Aspi, tadi kan ada beberapa poin ya untuk faktornya. Boleh disebutkan yang paling urgent-nya menurut Bu Aspi yang mana dan mungkin sekalian ada solusinya untuk itu? Baik, terima kasih kepada Ibu Hani yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan pendapat saya mengenai permasalahan yang paling urgent. Menurut saya, poin permasalahan yang paling urgent itu berada pada poin yang ketiga yang sudah saya sebutkan, yaitu sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Alasannya kenapa? Karena dengan terjadinya hal seperti itu, maka kita harus melakukan cross-check atau pengontrolan kembali, atau bahkan harus menyiapkan barang yang baru lagi untuk mengganti barang yang salah produksi tersebut. Dan itu bisa memakan waktu yang mungkin cukup lama, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan waktu pengiriman kepada customer akan terlambat dan tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kekecewaan juga terhadap customer. Bagaimana tidak, kan misalnya seharusnya tuh barangnya dikirimnya besok, karena terjadinya kesalahan produksi bisa saja dikirimnya tuh lusa atau mungkin beberapa hari dari waktu yang seharusnya sudah dikirimkan gitu. Nah, dari rasa kecewa itu bisa menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan customer kepada perusahaan gitu. Nah, jika tidak diminimalisir kesalahan produksi tersebut, maka akan berakibat kepada perusahaan juga, di mana perusahaan itu bisa menyebabkan kerugian. Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kesalahan produksi. Nah, di antaranya itu kalau menurut saya faktor dari bahan baku atau material pendukung pada saat proses produksi. Nah, selain itu juga faktornya itu pada mesin atau alat-alat yang digunakan pada proses produksi. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhinya itu juga ada faktor dari manusia atau human error, atau bisa dibilang itu tuh karyawannya sendiri gitu yang dimana memproses produksi tersebut. Nah, menurut saya ada beberapa solusi dalam menghadapi kesalahan produksi tersebut. Yang pertama menurut saya yaitu pemeriksaan sebelum produksi. Nah, disinilah peran quality control atau QC yang paling penting, sebab mereka lah yang memastikan dan memeriksa produk yang layak untuk dijual atau tidak, mengecek gitu kembali mesin yang akan dipakai itu layak untuk digunakan atau tidak. Nah, menurut saya langkah awal yaitu dengan melakukan pemeriksaan praproduksi. Jadi sebelum melaksanakan produksi,
kita itu harus mencek dulu gitu kelengkapannya, baik itu dari bahan bakunya, terus dari mesinnya, maupun dari karyawannya. Misalnya dengan dari bahan baku, bagian quality control itu kayak meng-cross check lagi gitu bahan bakunya itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan atau belum. Nah, kita juga sebagai perusahaan harus meminimalisir bahan baku yang kurang baik, karena kalau misalnya memakai bahan baku yang kurang baik kan tidak akan maksimal gitu proses produksinya. Nah, selain itu juga melakukan pengontrolan pada mesin-mesin atau alat-alat pada saat proses produksi gitu yang digunakan tuh, apakah mesinnya itu masih layak digunakan atau tidak gitu kan, apa masih dalam keadaan good condition atau tidak. Kan biasanya itu mesin-mesin tuh harus dilakukan kalibrasi minimal 1 tahun. Nah, apakah sudah dikalibrasi atau belum gitu. Makanya bukan hanya bahan baku aja gitu yang harus di cross check kembali, tapi mesin dalam proses produksinya juga harus di cross check juga gitu. Takutnya ada kesalahan juga gitu dari proses produksi. Nah, selain dari bahan baku dan mesin, bisa juga dari karyawannya. Takutnya gitu terjadi human error, atau bisa jadi ada beberapa prosedur yang belum ditetapkan oleh si karyawan tersebut gitu, makanya bisa terjadi kesalahan dalam produksi gitu. Jadi nggak cuma dari bahan baku dan mesin aja gitu, bisa aja dari human error gitu. Nah, selanjutnya solusi yang kedua menurut saya itu pemeriksaan saat proses produksi. Kalau tadi itu kan praproduksi, jadi sebelum produksi. Nah, kalau misalnya ini tuh pemeriksaan saat proses produksinya berlangsung. Nah, jikalau tadi misalnya tuh bahan bakunya udah bagus, terus tuh mesinnya udah layak digunakan, dan karyawannya pun sudah memenuhi prosedur dari perusahaannya, langkah selanjutnya yaitu menjalankan pemeriksaan pada saat produksi. Misalnya pengecekan mesin produksi saat berjalannya proses produksi, di mana bagian QC itu melakukan random sampling. Nah, dengan adanya random sampling itu bisa terlihat gitu apakah ada yang tidak sesuai dengan proses produksi atau tidak gitu. Jadi bisa ke kontrol. Nah, jika dari sampling tersebut ada kesalahan, maka bagian QC berhak untuk sementara waktu menghentikan proses produksi tersebut hingga bisa dicari terlebih dahulu masalahnya apa. Nah, jika sudah ditemukan masalahnya dari mana dan telah selesai, maka proses produksi bisa kembali dilanjutkan gitu. Terus yang selanjutnya setelah praproduksi dicek, terus kemudian saat produksi dicek, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan tes produksi setelah selesai produksi. Jadi mengetes kembali gitu produk yang sudah jadi itu apakah sudah sesuai dengan standar perusahaan atau tidak gitu. Jadi istilahnya tuh mengalami double cross check gitu untuk memastikan terlebih dahulu apakah produk tersebut tuh layak untuk dijual atau dipasarkan atau tidak. Nah, sehingga hal tersebut bisa memastikan kondisi barang itu baik atau tidak. Nah, selain itu juga kita jadi tahu gitu jauh-jauh hari kalau misalnya ada kesalahan dari produksi gitu. Jadi nggak mepet ke waktu pengiriman gitu. Jadi kita udah tahu dulu gitu sebelum pengiriman kalau misalnya ada barang yang kurang gitu atau salah produksi gitu. Jadi yang penting itu kita harus melakukan pengecekan di sebelum produksi, saat produksi, dan setelah barangnya jadi gitu. Jadi untuk meminimalisir kesalahan produksi. Begitu kalau menurut pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan akhir ya. Untuk faktor yang pertama, yang tadi kata Ibu Ice, stok bahan baku habis. Itu solusinya udah betul ya Ibu ya. Mungkin kita harus memastikan data perusahaan sama data lapangan itu sesuai. Selain itu kan manajemen orang, proses, dan teknologi harus dijalankan dengan baik. Dan penting itu komunikasi dan memastikan dananya cukup ya. Nah, yang kedua tadi ada
dari Bu Asfi kan sering terjadi kesalahan produksi. Nah, ya memang solusi yang paling bisa diandalkan itu ya kita harus lebih teliti saat memeriksa sebelum produksi dan saat produksi berlangsung hingga selesai produksi. Dan dari faktor yang terakhir, yang ketiga, ada kurangnya kontrol dari atasan. Mungkin itu betul ya solusinya, emang kayaknya ada miscommunication mungkin ya dari atasan sama karyawannya. Jadi yang tadi kata Ibu Jessica juga bisa diterapkan ya untuk kedepannya agar perusahaan kita tidak mengalami penurunan kembali. Mungkin itu kesimpulan akhir yang bisa saya sampaikan di diskusi kali ini. Ada yang mau menambahkan? Sudah cukup, Bu. Kalau sudah cukup, mungkin ini diakhiri saja untuk diskusi kali ini. Semoga perusahaan ini bisa kembali menaikkan orderan lagi. Dari solusi-solusi yang tadi mungkin bisa diaplikasikan untuk mulai besok ya. Mungkin sekian diskusi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.